Alkisah tersebutlah seorang datuk yang kaya raya di Pulau Subi. Datuk tersebut tinggal bersama istrinya yang bernama Cik Wan dan putri satu-satunya yang bernama Nilam Sari. Datuk tersebut bernama Datuk Wan. Saat Nilam Sari sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, ia dikenal sebagai orang yang rupawan. Tidak hanya rupawan, Nilam Sari juga dikenal sebagai orang yang rajin dan berbudi pekerti luhur. Cerita Nilam Sari yang cantik jelita dan berbudi pekerti luhur sampai kepada Kesultanan Palembang. Mendengar cerita Nilam Sari, Permaisuri memanggil Pangeran Demang Adijaya, sang putra mahkota. Permaisuri mengatakan bahwa Pangeran Demang Adijaya sudah bisa menduduki tahta kesultanan, tapi ada satu hal yang kurang, yaitu Pangeran harus mencari seorang istri untuk dijadikan permaisuri. Setelah Pangeran Demang Adijaya setuju, mereka pun segera berlayar ke Pulau Subi untuk melamar Nilam Sari. Saat tiba di Pulau Subi, mereka tidak kesulitan untuk menemukan rumah Datuk Kaya tersebut. Utusan tersebut langsung menyampaikan tujuan kedatangan mereka. "Kami tentu saja menerima pinangan kepada putri kami dari putra mahkota Kesultanan Palembang," kata Datuk Wan. Setelah pinangan diterima, Datuk menerima seserahan berupa emas dan berlian. Setelah menerimanya, Datuk dan utusan Palembang kembali berbicara untuk menentukan hari pernikahan. Hari pernikahan akan dilaksanakan pada hari 10 bulan Syafar. Kapal yang ditumpangi para utusan segera kembali ke Palembang dengan membawa kabar gembira. Kesibukan terlihat untuk mempersiapkan mempelai laki-laki. Rombongan mempelai laki-laki segera berangkat untuk menuju Pulau Subi. Perjalanan ke Pulau Subi tidak semulus yang diharapkan. Ada badai di depan kapal mereka. Sementara itu, orang-orang di Pulau Subi sibuk mempersiapkan mempelai wanita. Tidak lama kemudian, perjalanan mempelai pria dari Palembang harus berhenti dan mereka memilih untuk membelokkan kapal ke Pulau Kiabu, yang merupakan pulau terdekat untuk menghindari badai. Hari ke-10 bulan Syafar pun tiba, dan rombongan mempelai pria belum sampai. Pak Datuk menyuruh beberapa orang untuk menjaga di pelabuhan dan melihat apakah rombongan Palembang sudah datang. Sudah 1 hari terlewat dan para rombongan belum sampai. Sungguh keterlaluan. Sultan Palembang sudah ingkar janji. Semua undangan sudah pulang dan semua makanan yang kita siapkan sudah basi. Aku merasa malu. Akhirnya badai pun berhenti. Pada hari ke-12 bulan Syafar, mereka meneruskan perjalanan ke Pulau Subi. Mereka sudah terlambat 2 hari. Pada hari ke-13 bulan Syafar, mereka mau tiba di Pulau Subi. Para penjaga segera memberitahu Datuk tentang hal tersebut. Para rombongan dari Palembang sudah datang. Cik Wan berkata, "Hei Datuk, kenapa kamu masih duduk di sini? Mereka sudah datang. Apakah kamu tidak tahu malu?" Datuk berkata, "Biarkan saja mereka memakan nasi basi itu. Siapa suruh mereka datang terlambat?" Tidak lama setelah tiba di Pulau Subi, pernikahan Nilam Sari pun segera dilaksanakan, tapi Datuk dan istrinya masih saja bertengkar. Dan Datuk bersikeras untuk memberikan nasi basi tersebut kepada para tamu. "Aku menggugat cerai kepadamu," kata Cik Wan. Datuk yang marah melempar nasi basi tersebut ke tanah dan berkata, "Mulai sekarang nasi basi ini akan menjadi pembatas di antara kita." Dan sesuatu pun terjadi. Tanah tempat nasi basi tetap berhamburan pun terbelah memanjang dan semakin membesar. Tanah tersebut memanjang dari timur ke barat. Belahan yang semakin membesar pun membuat air laut masuk dan membuat sebuah selat. Dan begitulah Pulau Subi terbelah menjadi 2. Pulau Subi yang besar menjadi milik Datuk Wat, dan Pulau Subi yang kecil menjadi milik Cik Wan.